Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Kurang lebih sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalur arteri utama dari kota Bandung menuju kawasan Cileunyi yang mengarah ke Nagrek mulai mengalami peningkatan pada malam hari. Pemudik sepeda motor terlihat mendominasi arus lalu lintas yang datang dari arah Jakarta. Meski jumlah kendaraan mulai bertambah, namun arus lalu lintas di jalur ini masih terpantau ramai lancar. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Diketahui pemirsa, kawasan Cileunyi terutama di Simpang Cileunyi menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari ruas jalan tol serta kendaraan dari jalur arteri kota Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menuju Nagrek dan sejumlah daerah di Priangan Timur hingga ke Jawa Tengah. Stasiun Pasar Senen Jakarta semakin dipadati pemudik, sementara arus mudik menuju Jawa Tengah mulai mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Safira Prameswari dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan Dasya Hutauruk dari kawasan Panturaweru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita akan ke Safira terlebih dahulu. Safira, selamat malam. Wilayah mana saja yang mendominasi tujuan para pemudik pada malam hari ini? Baik, selamat malam Elma dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Senen, yang mana dapat saya gambarkan memang antusiasme masyarakat di hari keempat masa angkutan mudik Lebaran ini memang sangat tinggi antusiasme masyarakatnya. Terlihat dari semakin ramainya kondisi Stasiun Pasar Senen, dan juga memang saat ini dapat saya gambarkan juga banyak sekali kursi di ruang tunggu yang sudah diisi oleh calon penumpang, baik yang akan melakukan perjalanan keluar kota ataupun yang akan tiba di Jakarta, sehingga memang banyak juga masyarakat yang sampai duduk di lantai begitu. Lalu dan kami sempat berbincang juga dengan beberapa penumpang untuk tujuan dari tempat mereka akan melakukan liburan atau mudik Lebaran 2026 ini. Salah satunya adalah ke kota Surabaya yang mana menjadi tujuan favorit. Lalu juga ada Jogja, ada Semarang, ada Bandung, dan juga ada Purwokerto. Sehingga memang beberapa daerah yang mana ini didominasi oleh di Jawa Tengah ya, ini merupakan daerah yang menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang hendak melakukan liburan ataupun mudik di periode libur Lebaran di 2026 ini. Dan berdasarkan data dari manajer Humas KAI Daob 1 yaitu Pranoto Wibowo, beliau menyampaikan bahwa jumlah penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen pada hari ini itu ada 10.168 penumpang, dan untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota dari Stasiun Pasar Senen ini angkanya mencapai 18.171 penumpang, yang mana ini memang belum signifikan kenaikannya daripada hari kemarin, tetapi memang dari KAI Daob 1 ini menjelaskan juga bahwa prediksi tanggal dengan pembelian tiket paling banyak itu akan jatuh di esok hari, yaitu di tanggal 15 Maret, yang mana itu mencapai sekitar 50.000 tiket. Lalu untuk data akumulatif selama 4 hari masa angkutan mudik ini, yang mana sudah berlaku dari tanggal 11 hingga hari ini tanggal 14 Maret 2026, sudah ada 166.821 penumpang yang sudah membeli tiket, yang mana ini akan melakukan perjalanan ke seluruh wilayah di Pulau Jawa. Dan untuk yang tiba di stasiun yang berada di daerah operasional 1 atau Daob 1 ini ada sekitar 88.000 penumpang. Sedangkan untuk akupansinya sendiri ini rata-rata ketersediaan tempat duduknya sudah mencapai kurang lebih 65%, yang mana ini menggambarkan bahwa terdapat 451.219 tiket
yang sudah terjual atau sudah terisi oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan selama mudik Lebaran pada 2026 ini. Dan bagi pemirsa yang ingin merencanakan ataupun akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api, diharapkan untuk selalu memantau aplikasi Akses by KAI atau website resmi dari KAI itu sendiri, karena memang hingga kini banyak sekali informasi-informasi tambahan dari pihak KAI yang pastinya perlu diperhatikan. Dan juga untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan kereta api, ini diharapkan untuk dapat mengecek kembali barang bawaannya dan juga untuk mengecek identitasnya apakah sudah sesuai dengan yang tertera di tiket atau tidak. Kembali ke studio, Elma. Dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita beralih ke jalur Pantura Cirebon dengan Dasya Hutauruk. Bagaimana situasi terkini Dasya arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Weru Kabupaten Cirebon? Ya betul sekali, selamat malam Elma dan juga pemirsa. Saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini arus lalu lintas menjelang Lebaran tahun ini di wilayah Cirebon. Di mana Elma dan juga pemirsa, saat ini kami tengah berada di jalur arteri Pantura kawasan Weru Kabupaten Cirebon, yang dimana pemirsa berdasarkan pantauan kami hingga saat ini dapat dikatakan jalur ini masih relatif normal dan juga terkendali, dan hingga saat ini belum menunjukkan kepadatan atau kemacetan yang signifikan. Namun pemirsa dan juga Elma, hingga malam ini wilayah ini masih terus diguyur hujan dari kemarin sore, sehingga pemirsa para pengemudi yang melewati jalur ini pastinya terus dihimbau untuk dapat berhati-hati dalam mengemudi. Elma dan juga pemirsa, berdasarkan data yang kami himpun dari kepolisian setempat, pada hari ini Sabtu 14 Maret 2026 tercatat lebih dari 35.000 kendaraan melintasi wilayah ini menuju arah Jawa Tengah dari gerbang tol Palimanan. Sementara itu pemirsa, kendaraan yang bergerak menuju arah sebaliknya yakni arah Jakarta tercatat lebih dari 18.000 kendaraan. Jumlah tersebut Elma dan juga pemirsa menunjukkan bahwa arus kendaraan yang bergerak ke arah timur hingga saat ini masih lebih dominan, yang menandakan bahwa pergerakan pemudik secara bertahap sudah mulai terjadi, meskipun puncak arus mudik diperkirakan atau diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2026 atau pada hari Selasa mendatang. Pastinya Elma dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi dan juga mencegah peningkatan volume kendaraan tersebut, petugas kepolisian terus melakukan langkah-langkah strategis, yakni melakukan pemantauan dan juga pengaturan lalu lintas, terutama di sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan atau terjadi kemacetan serta perlambatan kendaraan. Selain itu, Elma dan juga pemirsa, pihak kepolisian juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas guna pastinya untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan apabila terus terjadi lonjakan mudik dalam beberapa hari ke depan. Salah satu skenario Elma dan juga pemirsa yang telah direncanakan atau telah disiapkan adalah penerapan sistem satu arah atau one way nasional yang rencananya akan diberlakukan dalam waktu dekat, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2026 mendatang. Kembali ke studio Elma dan juga pemirsa. Terima kasih atas laporan Anda, Dasya Hutauruk, dan sebelumnya ada Safira Prameswari. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2026 di Metro TV. Saya Elma Rusan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh